Halo teman-teman kelas 9, gimana kabarnya? Ibu doakan semoga kalian semua sehat dan happy selalu ya. Selamat datang kembali di channel kita, dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Salam kenal ya. Di video yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke materinya. Teman-teman kelas 9 pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata budidaya. Dan juga sudah banyak belajar tentang budidaya baik itu kelas 7 sampai kelas 8. Nah, kali ini jenis budidaya yang akan dijelaskan itu berbeda ya, yaitu khusus pada budidaya ikan konsumsi. Teman-teman masih pada inget gak budidaya itu apa? Budidaya merupakan upaya memperbanyak sumber daya hayati yang biasanya terdapat dalam bidang perkebunan, peternakan, dan pertanian. Nah, budidaya ikan konsumsi ini termasuk ke dalam bidang peternakan ya teman-teman. Komoditas ikan konsumsi terbagi menjadi 3, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Lalu apa saja sih jenis ikan berdasarkan komoditasnya? Yuk kita simak. Yang pertama ada kelompok komoditas ikan air tawar. Di antaranya ada ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan ikan gurami. Ikan-ikan pada komoditas ini termasuk jenis ikan yang banyak dikonsumsi loh teman-teman. Penasaran kan bagaimana ya karakteristik dari ikan-ikan yang disebutkan tadi? Yang pertama ada ikan mas. Ikan mas memiliki badan yang agak memanjang, pipih, dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam, seperti di pinggiran sungai atau danau. Pakan dari ikan mas antara lain tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan dan binatang renik. Pemijahan ikan mas dapat dilakukan sepanjang tahun sehingga tidak bergantung dari musim tertentu. Pembenihannya biasanya dilakukan selama 2-3 minggu. Selanjutnya ada ikan nila. Ikan ini memiliki badan yang pipih ke samping. Warna tubuhnya umumnya putih kehitaman dan merah. Sehingga terdapat 2 jenis, yaitu ikan nila hitam dan ikan nila merah. Ikan nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pakan ikan nila ini berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang. Ikan nila juga dapat diberi pakan buatan, salah satunya yaitu pelet. Pembesaran ikan ini biasanya dilakukan selama 4-5 bulan. Yang ketiga ada ikan lele. Ikan lele memiliki bentuk tubuh yang memanjang, berkulit licin, kepala licin, dan mulutnya berada di ujung terminal dengan 4 pasang sungut, serta sirip ekor dan perut membundar. Lele memiliki sepasang pati yang berada di sebelah depan sirip dada yang berbisa loh, sehingga bisa dijadikan sebagai senjata yang sangat ampuh. Pakan lele bisa menggunakan pakan alami maupun pakan buatan, seperti cacing, kutu-kutu air, larva, dan siput kecil. Pertumbuhan lele ini juga sangat lambat ya teman-teman apabila suhu tempat hidupnya terlalu dingin. Lele dapat dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Selanjutnya ada ikan gurami. Gurami akan berkembang baik di dataran rendah. Gurami memijah pada umur 2-3 tahun. Produktivitas telur meningkat di musim kemarau. Telur gurami akan menetas dalam selang waktu 10 hari.
Gurami juga menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Gurami termasuk ke dalam jenis ikan omnivora juga ya teman-teman. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu ada kangkung dan daun talas, dengan pakan buatan tambahan berupa pelet. Pembesaran ikan ini minimal 500 gram atau bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi relatif ya teman-teman. Nah, itu tadi jenis-jenis dari ikan air tawar. Selanjutnya kita ke jenis-jenis ikan air payau yuk. Yang pertama yaitu ada ikan bandeng. Bandeng merupakan salah satu ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Ikan bandeng memiliki daging yang berwarna putih, berserat halus, dan rasa yang gurih. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo dan sirip ekor bercabang. Juga termasuk ke dalam ikan perenang cepat loh teman-teman. Bandeng ini memiliki kepala yang tidak bersisir, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Bandeng memiliki warna putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Bandeng juga termasuk ke dalam jenis ikan herbivora karena memakan fitoplankton. Pada budidaya ikan bandeng, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih ukuran berat rata-rata 50 gram per ekor, sehingga panjangnya mencapai 7-10 cm. Jenis ikan air payau yang kedua yaitu ada udang windu. Udang windu ini merupakan jenis udang konsumsi air payau. Udang windu aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Oh iya, udang windu juga memiliki sifat kanibal loh, yang artinya mampu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Udang windu ini juga berganti kulit secara periodik. Udang yang lebih muda lebih sering berganti kulit dibandingkan dengan udang yang sudah dewasa. Pakan udang berupa pakan alami yaitu ganggang dan binatang renik di dasar tombak seperti cacing kecil, larva serangga, larva kerang, dan ganggang. Pakan buatan juga penting diberikan. Namun jenis pelet yang digunakan harus dipilih, yaitu harus menggunakan jenis pelet yang tidak mudah hancur, karena cara makan udang ini termasuk ke dalam golongan yang lambat. Nah, itu tadi jenis-jenis ikan air payau. Selanjutnya kita beralih ke ikan air laut yuk. Yang pertama ada ikan kakap putih. Kakap putih memiliki bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip dan ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, dan mulut lebar sedikit serong dengan gerigi halus. Badan ikan yang sudah mencapai ukuran 50-70 gram per ekor, selanjutnya dipelihara dalam keramba. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan. Selama periode tersebut dilakukan pengelolaan terhadap kebersihan keramba dan pemantauan terhadap ikan secara berkala guna menghindari sifat kanibalisme. Pemanenan dapat dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor. Yang kedua, ada ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual yang sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kerapu memiliki sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidaya, karena pertumbuhannya cepat dan dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar. Dan kabar baiknya, ikan kerapu ini bisa dipasarkan dalam keadaan hidup. Kerapu memiliki bentuk tubuh dengan moncong panjang memipih dan menajam, serta terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan, dan siripnya. Habitat benih ikan kerapu adalah pantai. Saat dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kerapu sama seperti ikan-ikan yang lain, yaitu omnivora. Pakan yang biasa diberikan yaitu rebon, dogol, krosok,
dan juga jenis ikan-ikan kecil seperti ikan tembang, teri, dan belanak. Selanjutnya, apa aja sih sarana yang dapat digunakan untuk budidaya ikan konsumsi? Untuk alat dan bahan, ada benih, pakan, pupuk, air, obat-obatan, kapur, jaring, alat sortir, timbangan, dan tudung saji. Alat dan bahan tersebut digunakan sesuai dengan jenis ikan yang akan dibudidaya, baik ikan air tawar, air payau, maupun air laut. Untuk wadah yang digunakan juga beragam, tergantung kapasitas tempat yang digunakan. Bisa menggunakan kolam, bak, akuarium, sampai keramba, baik keramba jaring apung maupun keramba jaring tancap. Dalam pemeliharaan ikan konsumsi, terdapat 4 proses yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah proses perencanaan. Dalam tahapan ini sangat penting untuk menentukan dahulu jenis ikan, wadah, jadwal kegiatan, serta menyiapkan kebutuhan sarana agar budidaya ikan konsumsi yang dihasilkan dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, kita perlu menyiapkan benih, pakan, obat-obatan, dan vitamin, sehingga ketika kita sudah menentukan jadwal kegiatan, baik itu untuk pemberian pakan, obat, maupun vitamin, bahan yang diperlukan sudah tersedia dan mencukupi, sehingga bisa langsung dipakai. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, yang artinya kita melakukan pemeliharaan baik dari memberi pakan, vitamin, serta mengontrol pertumbuhan ikan dengan rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah tahap panen. Setelah melewati rangkaian tahapan pemeliharaan ikan, kita bisa melakukan pemanenan jika ukuran ikan sudah sesuai dengan yang diharapkan dan sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, itu dia penjelasan materi tentang budidaya ikan konsumsi. Menarik kan materinya? Ternyata banyak sekali ya yang perlu diperhatikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan konsumsi ini, agar ikan yang dihasilkan menjadi ikan yang sehat, bersih, bebas penyakit, dan memiliki kualitas yang baik. Sekian dulu ya materi pembahasan tentang budidaya ikan konsumsi di video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oh iya, teman-teman harus janji untuk selalu sehat dan semangat ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share video ini karena masih akan ada banyak video pembelajaran menarik lainnya. Teman-teman juga bisa like jika suka videonya dan bisa beri komentar jika ada yang ingin ditanyakan ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Dadah.